masalah kesehatan. Obat kuat seperti Viagra, aman atau enggak sih? Hari ini kita akan membahas bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli di bidang reproduksi pria bersama teman saya, Pak Eben. Pak Ben. Pak Eben, menurutmu nih, obat kuat seperti Viagra nih kan yang paling terkenal, Ya. aman atau enggak dikonsumsi? Kayaknya aman-aman aja deh. Buktinya aku sampai saat ini masih hidup. Berarti pernah makai? Ya bener. Viagra ya bukannya? Maksudnya? Ya obat kuat apapun kalau itu. obat kuat, Ya pernah seperti aja sih. Viagra dan kawan-kawan. Kalau Viagra nggak tahu saya bentuknya Viagra atau gimana, kayaknya ada perbedaannya gitu ya. Ya obat kuat gitu. Tapi menurutmu Kayak aman jamu kita gitu. konsumsi obat kuat? Ya buktinya aman-aman aja sih kayak sampai sekarang. Jadi Iya. buat yang belum tahu sebetulnya obat kuat tuh ada dua. Ya. Yang satu obat kimia. Ya. Obat kimia itu yang kayak Viagra dan kawan-kawan. Oh ya. Yang kedua itu adalah dalam bentuk dia herbal seperti jamu, kopi gitu ya. Nah, kita kali ini mau bahas yang obat kimianya dulu. Oh, kimia dulu. Nah, Oke. obat kimia itu seperti yang paling populer itu mereknya adalah Viagra. Viagra ya. Nah, kalau menurut Eben tadi kan aman ya konsumsi. Kayaknya aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Iya, aman-aman aja sih. Nah, kenapa pernah pakai Viagra? Dibikin jadi eksperimen sama temen gitu. Sama temen dokter juga. Ya, Jadi gitu ya. Jadi gini ya, mungkin konteks sedikit ya. Saya ini kan dokter spesialis andrologi. Nah, itu. Dokter spesialis andrologi itu menangani bidang reproduksi pria. Jadi gangguannya tuh banyak pada kasus-kasus yang impotensi, disfungsi ereksi, atau mungkin ada gangguan spermanya Iya, gitu ya. iya. Sebagai dokter andrologi, tentunya kita akrab dengan perusahaan obat dan farmasi. Perusahaan obat biasanya tuh mereka suka ngasih sampel obat, Ben. Ya. Kalau yang ngasih itu suplemen sperma, saya minum. Karena kan vitamin gitu ya. Dan ada obat-obat suplemen yang omega 3 gitu-gitu saya minum. Saya ngerasain sendiri gimana nih ya. Oh, jadi konsumsi juga sendiri, Konsumsi Pak Dok? suplemen. Ya, oh, Pak Dok. Sampai suatu hari ya, ada farmasi obat nih datang ke saya ya. Dia bilang, "Dok, kami ada produk nih." Ya, Oh ya, ya. produk apa? Ini obat ereksi. Ini dok, coba aja. Iya. Saya bilang, maaf saya belum nikah. Gak apa-apa dok, bawa aja. Yaudah, saya bawa ke rumah. Sampai di rumah ya, saya di kasur ngeliatin obatnya mikir. Saya belum kawin, buat apa saya minum? Iya. Masa saya ngocok aja pakai obat kuat? Colai. Coli gitu. Iya, masa Pak gitu ya? Obat kuat. Kayak nggak ada kerjaannya. Goblok banget kan. Iya, Coli siap. aja pakai obat kuat. Aku mikir, masa aku konsumsi ginian gitu ya. Sampai saya kepikiran, sepertinya teman saya bisa. Nah, itu. Salah satu ya. Salah satunya. Saya telepon lah teman saya, yaitu adalah Pak Ben. Pak Ben sendiri. Dia telepon, Pak Ben mau nyoba obat nggak? Terus Iya. aku kasih itu 1 strip. Ya, itu mahal obatnya Ben, iya. jangan salah. Oh, Atau gitu? enggak mahal ya. Makasih lah ya. Itu yang aku kasih itu bukan Viagra ya, Apa? tapi ada Oh, jenis ya. lain lah. Nah, ya Obat kan. untuk ereksi juga, tapi obat kimia memang resmi ya. Itu satu tabletnya 50.000. Waduh. Ku kasih itu kan ada 10 gitu ya. Iya. Itu 500.000. Seharusnya ya. Iya. Nah, ku kasih gratis cuma-cuma ke kamu. Ku bilang, Ben, cobain nih obat. Iya. Gimana pengalamannya? Kan saya dokter harus riset dong. Iya. Maksud saya riset ke pasien atau ke siapa ya, ke Iya, orang yang betul. sehat dulu seperti apa. Yaitu adalah teman saya Teman nih. sendiri, Pengen ya. tahu gimana reaksi obatnya, ada efek samping apa enggak. Meskipun obatnya udah legal beredar, harusnya minim efek samping kan. Iya, betul. Nah, gimana Pak Eben pengalaman menggunakannya? Iya. Kalau pengalaman sih mending nyesel duluan lah. Kalau tahu saya tak jual aja itu. Mahal ya ternyata ya. Iyalah. Iya. Kalau pengalaman sih kita mungkin karena masih muda juga ya mengkonsumsi obat yang kayak Emang gitu. usia berapa? Usia 30-an lah. 30. 30-an. 30 berapa? 35 ke bawah, 33. 33. Ada penyakit gak sekarang? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Ya, nah, dan mungkin tidak ada penyakit yang gimana gitu ya pada dalam konteks Alpital sendiri tidak ada masalah apa-apa. Jadi ya bagus-bagus aja sih anunya. Maksudnya terjadi sesuatu penegangan seperti itu Pak Dok. Jadi kayak kalau kita bilang itu itu namanya apa itu ya namanya? Ereksi? Bengkak kayak bukan maksudnya kayak ereksi, maksudnya yang membesar lah seperti itu, seperti ada darah yang mengumpul di satu Penis. titik. Ya, gitu lah. Maksudnya kayak bagus maksud membesar seperti itu loh. Penisnya menjadi lebih besar Ya, gitu. dengan membesar dan dengan tegang juga. Ya, dan sampai subuh gitu. Sampai subuh. Iya. Aduh, Ntar, nggak bisa kita tarik dulu. berhenti, gila. Kamu konsumsi langsung ereksi apa enggak? Langsung
Belum. Perlu rangsangan dari istri kan? Bukan, maksudnya dia perlu waktu gitu baru berjalan obatnya. Setelah waktu nih, anggap nih dia 3-4 jam, langsung ereksi sendiri atau tetap perlu bantuan dari istri setelah konsumsi obat itu? Ya ereksi sendiri lah. Ereksi sendiri? Ereksi sendiri. Tanpa ada rangsangan? Tanpa ada rangsangan, ya. Serius? Iya. Jadi ibaratnya nih kamu habis minum obat 3-4 jam kemudian langsung keras ya? Iya, langsung keras. Langsung Oke. gerak-gerak tuh. Gini-gini. Karena menariknya Ben ya, sebetulnya Seharusnya. obat ereksi itu tetap perlu rangsangan. Rangsangan bisa dari kita melihat, bisa dari sentuhan gitu ya, atau mungkin kita ada mendengar sesuatu bisikan-bisikan ya. Biasanya itu yang akan membuat ereksinya langsung timbul setelah konsumsi obat. Iya. Nah, pada Pak Eben, kenapa sih kok belum ada rangsangan sama sekali, Iya. tiba-tiba ada ereksi ya? Berarti mungkin engas aja tuh. Ya, Lagi-lagi satu engas aja. faktor mungkin bisa dari sugesti gitu ya. Merasakan nih obatnya ereksi nih, jangan bisa timbul ereksi. Yang kedua mungkin celananya lagi ketat atau apa, jadi mudah kerangsang gitu ya, sehingga akhirnya timbullah ereksi. Oh iya. Gitu ya. Nah, itu bisa jadi penyebabnya kenapa pada Eben konsumsi itu tiba-tiba langsung ereksi gitu ya. Iya, kayak placebo gitu lah ya. Mungkin ya. mungkin. Nah, biasanya sih tetap perlu rangsangan. Nah, setelah itu ya Ben ya, timbul ereksi. Kamu Iya. berhubungan sama istri ya. Iya, saat itu mungkin. Kok yang nggak yakin? Lupa sih. Lupa. Apa makanya karena cuma ngetes doang gitu. Lupa sih. Kayaknya kepake juga sih. Kepake ya. sama istri ya? Sama istri juga kalau nggak salah ya. Yang keberapa gitu. Yang pertama kita ngetes dulu nih. Ya kali aja kan jadi apa sekeras batu bata kan. Wah, Jadi kasihan kamu juga. beberapa kali nyoba. Yang pertama Iya. nggak dipakai dengan istri. Kayak kalau nggak salah sih. Yang kedua baru dengan istri. Terus kamu pakai kemana yang pertama ini ngocok? maksudnya? Yang pertama ini kan nggak pakai sama istri nih. Ya udah biarin tidur. Bohong, Iya. ngocok nih. Gak ada. Aduh, gak ada. Kita masih udah punya Ternyata- istri ngapain cola ya. Aduh, lemah Ternyata sekali. saya menghindari pakai itu biar nggak ngocok sambil obat kuat. Ternyata kamu makainya buat ngocok Ya juga. itu kan dari mindset kita, bro. Kalau tegang-tegang aja kan artinya oh sehat-sehat aja nih. Nggak perlu tegang dipakai buat nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau tegang berarti sehat. Udah gitu aja. Oke, Bisa dibawa jadi tidur. kita bahas yang kamu percobaan kedua, menggunakannya dengan istri kan, Ya, untuk berhubungan ya, dengan ya, istri ya, ya. ya. Nah, itu udah keras. Kerasnya tuh lebih keras dari biasanya apa enggak? Atau sama aja? Sama aja sih. Sama aja Cuma ya? lebih maksudnya lebih tahan lama aja lah gitu. Lebih tahan lama. Definisi lama tahan sedikit. lamanya seperti apa? Ya keluarnya lama gitu. Oh, jadi supaya ejakulasi itu lebih lama dari Iya, biasanya. betul. Biasanya berapa menit? Biasanya sekitar 20 menit, 20 menit. Sombong. Iya, bro. Kita punya caranya. Terus kalau konsumsi obat? Kalau konsumsi obat ya nggak tahu aja kayak mungkin kayak sugesti atau placebo gitu ya. Jadi kayak wah ini kayaknya hebat nih. Wah, itu aja sih. Berapa menit jadinya kemarin? Ya setengah jam lebih lah. Jam lebih. Iya, betul gitu loh ya. Iya sih bikin pegel. Sialan ini. Pak dokter ini. Jadi sampai 30 menit masih tetap ereksi, belum ejakulasi gitu ya. Belum. Nah, setelah ejakulasi masih tetap ereksi nggak? Masih. Masih Nah, tetap itu ereksi? gilanya. Iya, sampai subuh itu. Sampai subuh? Iya. Kamu tidur bangun-bangun tetap ereksi? Iya, apa kebas-kebas gitu lah, pokoknya kayak apa keras-keras mungkal apa kalau bahasa Banjar itu keras-keras mungkal gitu. Mungkal itu bahasa Banjar ya. Bahasa Indonesianya Bahasa tuh kayak apa? Gemuk ya? gitu ya? Iya, gemuk-gemuk gitu. Gemuk-gemuk, gemoy-gemoy. Gemoy-gemoy gitu. Oh, tapi udah mulai agak menurun tapi masih agak gemuk penisnya. Iya, betul. Oke ya, Gitu, jadi seperti itu, ada Pak. efeknya penisnya masih tetap menggemuk di pagi hari. Iya, Pak. Gitu ya. Iya, dan Terus- itu kalau kita bilang tuh semi-semi keras lah. mungkin. Semi-semi keras. Kamu pakai ngocok lagi paginya? Enggak lah, Bang, Abang. Aduh, Pak dokter. Ya kita itu jangan pakai yang kayak gitu-gitulah. Aduh, maksudnya kalau tanda-tanda apa maksudnya kalau ereksi atau apa, jangan langsung tahu-tahu langsung mau ke arah keluarin gitu. Iya, oke, kita harus oke. mikir positif. Itu Pak dokter. Ajar itu Oke. pesen-pesennya. Nah, udah konsumsi berarti gitu ya. Ada efek samping nggak? Enggak ada. Jadi berarti ngerasa sehat-sehat aja gitu ya. Sehat-sehat aja sih. Nggak ada masalah apa-apa kan ya. Nah, ini fakta menarik ya tentang penggunaan obat kuat atau obat ereksi yang bahan kimia. Kalau pada orang sehat perlu diberikan atau enggak? Sebagai dokter andrologi saya jawab nggak perlu sebetulnya. Perlu. Kenapa? Terus kenapa ngasih ke saya Ya kan itu? nyoba dulu. Oh, nyoba dulu. Kemarin daripada Siap. obatnya mubazir. Iya kan? Kenapa sih saya sebetulnya kurang menyarankan pada orang sehat gini? Kalau pada orang sehat yang konsumsi, itu biasa efek yang terjadi adalah setelah ejakulasi masih tetap ereksi. Nah, betul itu kan? betul. Normalnya kita habis ejakulasi gimana? Iya, seharusnya Padam penisnya. penisnya. Nah, kalau penggunaan obat-obat ereksi pada orang yang sehat, dia tetap
ereksi berkepanjangan ya. Nah, kalau pada orang-orang yang dia tanpa supervisi dokter konsumsi sembarangan, dia itu akhirnya kecanduan dengan obat kuat itu tadi. Karena apa? Otaknya mempersepsikan, oh, ereksi setelah ejakulasi itu hal yang normal. Oh, seharusnya nggak boleh. Harusnya itu bukan hal yang normal kan, normalnya padam kan. Kita habis ejakulasi pasti turun kan penisnya ya. Nah, ketika orang yang sehat menyalahgunakan obat-obat kuat, obat ereksi secara sembarangan, dia terbiasa otaknya, oh setelah ejakulasi penis itu rupanya tetap keras toh. Oh, gitu. Dia seperti itu terus akhirnya dia ketergantungan dengan obat. Tubuhnya merasa aneh ketika setelah ejakulasi kok jadi padam. Bahkan bukan tidak mungkin tubuhnya menjadi tidak bekerja dengan semestinya karena udah ada bahan kimia yang terbiasa mensupportnya. Iya. Jadi aku pernah nemuin Ben kasus ya, laki-laki usianya tuh masih muda. Kisaran usia 20 tahunan, Ben. Bahkan dia belum menikah. Tetapi dia udah kecanduan obat yang sejenis dengan Viagra. Waduh, buat apa itu? Ya, obat ereksi seperti Viagra gitu. Jadi obat Viagra Belum nikah, itu kan? Belum nikah. Dia dengan pacarnya, dengan jajan ya. Nah, obat Viagra itu kan dosisnya biasa 50 mg, paling tinggi 100 mg. Dia udah pakai sampai yang 100 mg. Waduh. Ya. Super juga ya. Datang ke saya bilang kayak gini, "Dok, saya sulit ereksi kalau nggak pakai obat berhubungan dengan pacar saya. Kalau saya tanpa obat kadang malah jadi susah untuk ereksinya." Tidak mempan ya. Masih muda loh, Masih Ben. muda tuh. Ironis nggak tuh? Iya sih. Kutanya dapat obatnya dari mana? Ya beli di apotek. Kenapa kamu beli? Ya awalnya iseng-iseng nyoba dok. Ternyata enak tuh habis ereksi bisa ejakulasi. Perempuan pada kaget, pada senang ya. Akhirnya dia gunakan lagi. Nah saya jelaskan. Ya itu sebetulnya dampak buruk kalau kita penggunaan obat ereksi pada orang-orang yang sehat. Makanya saya kurang merekomendasikan. Itu obat kimia ya. Obat kimia. Berarti obat herbal kayak jamu kuat itu bagus kayak gitunya. Yang Kayaknya bagus ya. yang enggak juga Oh, dong. enggak juga ya. Kirain bagus gitu. Sebetulnya ya kalau kita berbicara obat herbal dan jamu ya. Pernah konsumsi kan? Nah itu ya kita pernah. Kalau kimia-kimia ya dari orang ini. Iya, dari orang ini. Ya berarti jangan dilanjutkan ya. Oh, jangan. Karena kan udah tadi yang obat kimia dampaknya nanti nggak bagus untuk jangka panjang ya. Karena nanti kamu terkegantungan. Iya. Nah sekarang yang pengalaman penggunaan jamu. Jamu kuat ya. Gimana kamu ceritanya? Nah jamu kuat itu kita awalnya itu dari teman juga nih. Kita nggak pernah juga ke situ dari teman. Jadi katanya kalau bahasanya tuh aneh tuh hajar jahanam gitu-gitulah pokoknya nama iya apa lapah menggutak gitu-gitulah. Apa tuh lapah menggutak tuh Kalau bahasa bahasa Banjar? Banjar itu ya kalau bahasa Indonesia itu capek sampai capek menggoyang gitu. Sampai capek Wah, goyang. sampai capek goyang. Nah, jadi obatnya kearifan lokal juga namanya. Hah? Iya, namanya pun kearifan lokal. Iya, biar orang sini Serius? Iya. Bungkusnya lapah menggutak. Enggak, di nama menunya. Oh nama menunya. Nama menunya. Dia ada 30.000 apa menggutak, gini, hajar jahanam gitu-gitu lah ya. Jadi ada yang Indonesia, ada yang kearifan lokal. Ada, iya, rata-rata kearifan lokal. Iya, itu. Apa aja namanya? Waktu itu yang kamu ingat? Lapah menggutak, hajar Menggutak, jahanam. hancur pital gitu-gitu lah. Gila ya. Gila. hancur. Iya, makanya sampai hancur gitu ya. Jadi Kamu nyoba yang mana dan berapa harganya? yang setengah-tengah aja. Apa 30.000. namanya? Apa namanya? Ya tadi lapah menggutak. Asli memang kayak gila men. Asli. Berapa harganya? Hah? 30.000. 30.000 ya? Saat itu aku lihat-lihat tuh ya, campur-campurannya tuh kayak kayak telur gitu, telur ayam kampung mungkin ya. Terus kayak ada jamu gitu yang disobek pakai saset gitu. Terus nggak tau lah ada campur-campuran lain gitu, madu gitu juga. Nah kayaknya mungkin wah ini Alami. aja nih ya alami ini dan itu dahsyat juga tuh sampai subuh 2 hari itu. Berarti prosesnya kayak bartender gitu ya? Dia prosesnya Betul, diliatin. Iya, diliatin. Bentar, kamu belinya di pinggir jalan atau di kafe atau di mana? Nah, ya ini ceritanya lanjut lah kita itu saat itu tuh kita belinya di pinggir jalan, di Pinggir sebuah jalan. pasar gitu, di sebuah pasar. Paginya pasar di situ. Oh, jadi tempatnya itu bukan kayak tempat tertutup, tempat terbuka gitu ada Tempat meja terbuka, gitu. ada meja. Kayak orang jualan Warung-warung, warung. Iya. Oh, Iya biasa lah ya. Kamu Mana-mana ada itu. beli di situ gitu ya. Betul. Yang lapah manggutak tadi capek Nah, menggoyang, itu, capek goyang. 30.000. Itu kamu cium baunya gimana? Baunya kayak bau telur. Bau-bau telur ya? Bau telur kan telurnya 2 itu. Dua ya? Iya, kayaknya spesial juga tuh. Lapah manggutak spesial, Iya, capek betul. menggoyang Asli, spesial. Asli. Rasanya gimana? Yang rasa minumannya maksudnya? Asam minumannya jamu kayak rasa telur. Enak nggak? Telur terus ada kayak manis-manis. Enak sih. Enak ya? Enak. Habis kamu? Habis lumayan Habis ya? satu
bungkus itu. Terus setelah habis itu Nah itu kamu gimana pulang? perasaannya itu ya beda sama obat yang tadi. Nah, Kalau apa? obat kan nggak ada efek samping nih. Nah. Kalau itu saat itu tuh apa? Kita pening-pening gitu, kayak orang mabuk. Kayak orang mabuk. Iya kayak apa? Kayak berputar dunia itu gitu Oh, gitulah. kayak bergoyang kayak orang vertigo. Iya. Nah, kayak orang vertigo. Kayak orang mabuk. Nah, terus. Ya itu. Jadi apa? Yang di bawah kenceng tapi di atas kenceng juga. Kenceng pusingnya gitu. Kenceng pusing. pusingnya. Iya. Pulangnya gimana kan kamu bawa motor tuh? Ya. Gimana akhirnya Ya pulangnya? aman aja sih pulang-pulangnya kan sama teman. Oh sama teman bawa motor ya. bawa Itu motor. waktu di perjalanan udah timbul ereksi belum? Oh enggak, kita konsumsinya enggak di tempat. Kita konsumsinya nanti. Oh jadi kamu Simpen bawa dulu, bungkus. ya bawa bungkus. Konsumsi di rumah. Konsumsi di rumah. Jadi aman dong naik motor Aman, sih. Nah, makanya. di rumah kamu minum obatnya. rumah baru minum. Rasa pusing Asap kepala pusing, atas bawah. kepala atas bawah. Ya. Ya pening. itu Bukan pusing sih pening pening, itu. ya. Iya, berputar. Langsung ereksi atau enggak? Iya, lumayan. Langsung ereksi tanpa ada rangsangan. Tanpa ada juga. Hitungan berapa menit setelah konsumsi? Sekitar sejam 2 jam. Sejam setelah konsumsi langsung Ya, ereksi ya. tanpa ada rangsangan. Iya, itu. Gila. Oke, terus nyoba Gila, berhubungan Pak Dok. sama istri. Iya, Pak Dok. Aduh. Itu apa yang dirasakan yang berbeda dari biasanya saat berhubungan ereksinya? Tidak bisa ejakulasi, Pak Dokter. Itu kalau nggak dipaksa nggak bisa itu. Makanya kita lapah goyang bahasanya. Betul itu. Capek menggoyang ya. Capek goyang. Karena goyang. nggak bisa. Astaga kayak dikasih sumbat itu. Sialan. Iya, aduh. Bentar. Itu gimana itu? Kan kalau biasanya 20 menit, pakai obat kimia dari aku 30 menit. Ya, 30 menit. Kalau itu pakai obat capek menggoyang berapa menit? Itu kayaknya sampai subuh juga kayaknya nggak bakal keluar itu, Pak. Iya betul, Pak. Terus dipaksa, Pak. Iya, dipaksa. Terus akhirnya bisa ejakulasi gimana? Hah? Bisa ejakulasi gimana akhirnya? Pakai mesin bor. Asli ya Allah, itu nggak bisa, Bu. Aduh. Itu pakai harus gitu. Harus pakai cara yang agak lebih keras itu, Pak. Aduh, ya Allah. Mesin bor manual. Iya, mesin bor manual. Iya, dan iya anu sendiri kan. Nah, itu baru tuh kepake tuh ilmu colai cepat. Iya, itu sadis itu. Dibantu istri apa sendiri akhirnya keluarinnya? Sendiri aja itu. Sendiri akhirnya? Nggak bisa itu. Karena istri sempat kayak bingung gak kayak kok iya, gak keluar-keluar. bisa nih. Sampai Iya. capek istri. Iya sampai ya apa goyang tadi. Namanya apa goyang. Lapa itu capek kan, jadi capek goyang gitu ya istri ya. Iya, capek goyang. Protes istri. Nggak ada sih. Nggak protes. Karena ya kita kan biasa juga lama-lama juga kan. Iya, tapi nggak selama itu sih. Memang kayak, duh. Nggak ada protes kok lama gitu. Iya, kayaknya itu lebih lama aja dari yang dulu-dulu gitu. Ya, Jadi akhirnya kamu ngeluarin sendiri nih ya Ben ya. Iya, iya. Terus kan tidur nih. Hmm. Paginya gimana? Masih itu. Masih ereksi? Masih, Ini semi-semi. kalau obat kimia kan gemoy-gemoy. Gemoy-gemoy. Kalau ini gimana? Ya ini di celana itu kayak ngembang gitu. Keras berarti? Nggak juga keras. Nggak, dan maksudnya nggak terlalu keras banget tapi apa kebentuk di celana itu kayak orang. Oh, Ya jadi Allah. levelnya itu belum sampai ereksi kuat, tapi di atas level gemoy. Iya, ada level gemoy. Segini gitu, di atas level Iya, gemoy gitu ya. heeh. Terus kamu berangkat kerja gimana kan kelihatan di celana? Ya itulah ya. Kita bisa nyimpan aja gitu. Heeh. Aduh ya Allah itu ya. Pusing-pusingnya masih? Gak pusingnya enggak ada lagi. Efek samping yang dirasa selain tadi pening, apalagi? Kayaknya itu aja deh. Itu aja ya. itu Nggak ada rasa jantung berdebar atau Enggak apa? ada, enggak ada. Oke. Jadi ya. Nah, itu aman gak tuh? Gini, Kira. sebetulnya kalau kita berbicara nih tentang produk herbal kayak jamu, coklat, kopi segala macam ya. Coklat ada juga ya. Ada banyak permen segala macam itu juga ada ya. Itu nggak ada loh sebetulnya kandungan herbal yang bisa bikin ereksi instan. Terus Nggak ada satupun. Mau jamu apa kayak ginseng gimana, nggak ada satupun faktor yang bisa. usia atau apa tadi? Apanya? Faktor usia atau apa? Yang ini faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain. Nah, kenapa kok bisa bikin jadi ereksi? Nyatanya kamu konsumsi jamu. Iya, iya. Jawabannya adalah karena di jamu tersebut dicampurkan bahan kimia. Wah, ada kimianya juga ya. Iya, ya obat-obat kimia yang seperti Viagra itu tadi dimasukin dalam jamu. Mungkin ada yang komplain, bohong tuh Viagra aja harganya ratusan ribu. Kok jamu 30.000? Iya. Nah, jawabannya Nah, itu kan- adalah barang-barang black market biasanya yang ilegal. Aduh, itu makin tambah bahaya itu ya. Betul, Pak jadi Dok. barang-barang black market kan dia lebih murah tuh, dicampurkan ke dalam. Nah, apakah itu berbahaya? Masalahnya adalah kita nggak tahu kandungannya itu berapa dosisnya. Jadi ini ada produk permen ya.
Permen itu dia itu ke Singapura mau dipasarkan, ditolak sama kayak apa ya, pemerintahan yang mengatur kesehatan di Singapura. Karena apa? Dari hasil pemeriksaan, permen untuk ereksi itu ditemukan kandungan obat seperti Viagra, tapi dosisnya 50 kali lipat. Waduh. Bayangin, satu dosis aja udah bisa bikin ereksi. Ini 50 kali lipat. ya. Jadi sama Singapura nggak boleh masuk gitu ya. Overdosis itu. Di Indonesia dijual dong. Selemah itu kan kita. Iya. Astaga. Buka marketplace ada. Ku buka di googling, ada distributornya dong di kota-kota. Astaga. Dijual bebas. Astaga. Nah, apa bahayanya kalau kita konsumsi dosis tinggi? Itu yang berbahaya banget, terutama kalau ada orang-orang usia lanjut. Oh iya. Orang-orang usia lanjut kan mereka lebih rentan dengan paparan bahan kimia, apalagi kalau pada dosis yang terlalu tinggi. Nah, ini yang menjelaskan kenapa ada orang yang meninggal setelah konsumsi obat kuat terus berhubungan seksual di hotel. Oh iya ya. Orang-orang Pernah kan baca berita kan yang ditemukan Kakek itu meninggal banyak ya. kakek-kakek berhubungan seksual di hotel. Penyebabnya satu, mungkin memang ada riwayat penyakit jantung Iya, iya. sehingga dia memaksakan jantungnya bekerja. Atau yang kedua, karena ada kandungan bahan kimia yang terlalu tinggi, tubuhnya tidak bisa mengkompensasi, akhirnya meninggal. Bayangin 50 kali lipat kan ya berbahaya banget kan? Yang ketiganya ajab tuh kayaknya. Iya tuh. Gak keren banget tapi ya meninggalnya di hotel gitu ya. Aduh, ya astaga. Nah itu tadi, jadi sebetulnya saya sih nggak gitu menganjurkan juga untuk penggunaan herbal itu ya, yang untuk mengklaim ereksi. Boleh nggak sih konsumsi herbal? Boleh aja sebetulnya. Tapi satu, saya nyaranin kalau mau kita jangan yang mengklaim bisa ereksi segala macam, karena itu rentan campuran. Ya kalau kita jamu biasa aja boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Atau kita bikin sendiri campuran ginseng campur apa ya, silahkan boleh-boleh aja. Itu maksudnya kan ada juga tuh yang katanya pakai madu sama telur ayam kampung gitu-gitu. Nah, boleh aja betul ya? Ya boleh aja. Walaupun saya sanksi itu bisa bikin ereksi secara instan. Oh enggak anu ya, enggak ada manfaatnya ya maksudnya. Ya maksudnya nggak yang sampai yang seinstan kita konsumsi obat kimia itu nggak mungkin. Kalau yang instan konsumsi langsung ereksi itu besar kemungkinan Mungkin ada. lebih ke manfaatnya kebugaran. Ya itu yang kebugaran. protein kan. Sama seperti gini Ben, kalau kita habis ngopi kita jadi lebih semangat dan fokus. Bahkan itu membantu juga pada beberapa orang kalau setelah ngopi itu dia fungsi seksualnya jadi lebih optimal. Kamu pernah nggak nyoba habis ngopi berhubungan seksual? Kita ngopi pagi sih, Pak. Oh pagi ya, Iya, nggak pernah seks pagi kayak di film-film? Iya nggak pernah. Malam maksudnya Di kita film-film- kerja, Pak. Kita Di kerja. film-film kan pagi hari bangun gitu ngopi terus sama pasangannya langsung hubungan seks. Enggak. Enggak kayaknya. Enggak, kita kerja, Pak. Aduh, Pak. Aduh, pagi-pagi, Pak. Jangan macam-macam, Pak. Anak-anak diantar dulu, Pak. Oh, iya, Ke sekolah. Iya. Astaga, Pak. Kirain Pagi mikir kayak hidupnya gitu. kayak di sinetron film-film Enggak, barat. Pak. Kita enggak seperti itu hidup kita Iya. ya. Jadi itu tadi ya sebetulnya kesimpulan terkait penggunaan obat kuat ya. Satu, orang sehat saya nggak rekomendasikan penggunaan. Dua, kalau orang sakit itu harus dengan supervisi dokter dan resep dokter. Karena kalau salah-salah bisa berbahaya ke tubuh. Ketiga, penggunaan herbal juga harus hati-hati. Iya. Apalagi herbal yang mengklaim bisa memperbaiki ereksi secara instan. Jadi kalau mau minum obat kuat, pikir-pikir dulu deh ya. Terima kasih sudah menyaksikan.